Selamat pagi Opa Oma, selamat bertemu lagi pada kebaktian lansia pada hari ini tanggal 21 Oktober 2020. Saya yakin Opa Oma sangat berbahagia pada hari ini karena dapat bertemu dengan teman-teman walaupun dengan daring, walaupun dengan kebaktian melalui di rumah masing-masing. Opa Oma, saya yakin Opa Oma sudah rindu ketemu dengan teman-teman untuk bertemu di gereja. Namun oleh karena keadaan kita belum bisa bertemu, namun kita tetap bersuka cita. Kita tetap harus menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat, dengan makan makanan yang sehat, dan Opa Oma harus menyempatkan diri untuk tetap bergerak, berolahraga, agar kita tetap sehat, agar kita tetap bisa memuji Tuhan, dan pada lain waktu kita dapat bertemu langsung di gereja untuk bersama-sama mengadakan kebaktian lansia di gereja. Opa Oma, pada hari ini kita akan kebaktian dengan tema Allah Hakim di dalam keluarga. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh mengasihi kami, Tuhan yang sungguh memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan telah menolong kami, Tuhan menyertai kami, dan bahkan Tuhan memberi kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengadakan kebaktian. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami, agar firman-Mu itu dapat menghibur kami. Firman-Mu itu dapat menguatkan iman kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang seperti ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberi kesehatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Ibu Irna Yulianawati yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan mau untuk memimpin, Tuhan untuk mau menyertai, Roh-Mu yang kudus menolong sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan hanya firman-Mu yang akan dapat kami terima pada saat ini. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan apa yang menjadi media pada kebaktian saat ini, sehingga semuanya dapat berjalan lancar, semua lansia dapat mengikuti kebaktian dengan baik oleh karena semua jaringan Tuhan berkati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Langit dan Bumi Pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi,
sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, 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 haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, 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 haleluya. Opa Oma, mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, Opa Oma yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh berkumpul, bersekutu dalam komisi lanjut usia GKI Jati Asih. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus sehingga pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh terjadi secara virtual. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat ini, saat waktu di mana Tuhan yang berbicara bagi kami memohon kiranya Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus-Mu menyatakan kuasa-Mu di hati dan pikiran kami. Sehingga firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, boleh terpatri di hati kami, dan boleh kami hayati di dalam
tindakan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Bapa, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 96. Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatannya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya, melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Opa, Oma yang dikasih Tuhan, kita masuk di bulan keluarga. Perayaan bulan keluarga mau mengajak kita untuk bersama-sama bersyukur, karena Tuhan memberikan kepada kita masing-masing keluarga. Kita dipersatukan dalam keluarga ikatan darah, tapi kita juga dipersatukan dalam keluarga saudara seiman. Dan kita bersama-sama diminta untuk merefleksikan ulang, menghayati ulang karya Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Khususnya kalau pada kesempatan ini kita akan merenungkan tema Tuhan Hakim dalam Keluarga. Siapakah seorang hakim itu? Kata hakim tentu sudah biasa kita dengar. Seorang hakim akan bekerja di area pengadilan. Seorang hakim adalah orang yang memutuskan sebuah perkara. Tentu saja tidak mudah untuk ketika seseorang mau menjadi hakim. Ada prasyarat yang harus dipenuhinya. Antara lain saya mengulik di Google, syarat menjadi seorang hakim yang pertama tentu dia harus warga negara Indonesia karena dia hakim di Indonesia. Dia harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia harus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dalam pendidikan, dia harus lulus sarjana hukum. Tidak cukup hanya itu, dia juga harus mengikuti pendidikan hakim dan harus lulus. Secara rohani dan jasmani, dia harus sehat, ya, mampu gitu. Lalu berikutnya dia harus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak bercela. Ada
usia di sekitar 25 sampai 40 tahun batas maksimalnya, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan. Itu kalau prasyarat hakim dalam pengadilan. Lalu bagaimana hakim di tengah-tengah keluarga? Biasanya siapa yang menjadi hakim ketika ada perselisihan pendapat atau masalah? Tentu saja kita bisa dengan cepat mengatakan biasanya kalau anak yang bermasalah, maka yang akan menjadi penengah, yang menjadi pemutus, ya, mengadili, istilah saya bukan menghakimi, tapi yang akan memberikan keputusan jalan keluar itu ada di orang tua atau kepala keluarga, dalam hal ini ayah. Kalau dalam keluarga besar, opanya atau omanya. Atau kalau orang tua mereka sudah tidak ada lagi opa dan oma, anak yang tertua. Dalam beberapa budaya suku di Indonesia, karena banyak penganut sistem patriarkal, maka biasanya adalah anak laki-laki. Nah, saudara-saudara, opa dan oma, tentu saja kalau kita berbicara siapa yang menjadi hakim, ada satu pepatah Inggris yang mengatakan father knows best. Seorang ayah tahu yang terbaik. Apakah pepatah ini benar 100% mutlak? Di satu sisi, kalau kita berbicara tentang pengalaman hidup, tentu saja seorang ayah atau seorang opa jauh memiliki pengalaman yang lebih luas dan sudah makan asam garamnya kehidupan. Tentu keputusan yang diberikan akan jauh lebih bijaksana karena memiliki sudut pandang yang lebih luas. Tapi tentu hal ini tidak mutlak benar 100%. Karena bagaimanapun juga seorang ayah atau seorang opa itu juga manusia yang punya keterbatasan. Tidak mungkin dia selalu tahu apa yang terbaik untuk anak dan cucu-cucunya. Apalagi kalau kita melihat perkembangan zaman, ada gap yang jauh sekali pemikiran antara orang tua dan anak, antara kakek, nenek, dan juga cucu-cucunya. Dan tidak sedikit persoalan-persoalan ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah keluarga ini justru sebenarnya bersumber dari keputusan-keputusan sang hakim di dalam keluarga. Nah, tema kita saat ini mau mengajak kita semua untuk yuk tempatkan Tuhan di tengah-tengah hidup berkeluarga. Tempatkan Dia menjadi hakim di tengah keluarga. Karena pemazmur mengatakan bahwa Dialah Tuhan yang akan datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi dengan keadilan yang sungguh-sungguh, dan Dia akan menghakiminya dengan kesetiaan. Kita belajar dari Mazmur 96. Ayat 1 dan ayat 2 saya tertarik karena di sana opa dan oma bisa menemukan kata yang sama diulang sebanyak 3 kali. Nyanyikanlah nyanyian baru. Menyanyilah bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan. Kalau satu kata diulang atau berulang kali dicatat di Alkitab, tentu ada maksud yang mau disampaikan. Ada sebuah penegasan dan penekanan yang mau dikatakan. Jadi pemazmur mengajak kita semua pembaca untuk menggunakan bibir atau mulut kita untuk bernyanyi bagi Tuhan, memuji Dia dan memuliakan namanya. Saya sejenak berpikir, kenapa pemazmur menekankan hal ini? Opa dan oma, ketika kita berbicara untuk menghakimi, sebenarnya bibir, mulut memiliki peranan yang sangat penting. Ya. Karena seseorang itu akan menghakimi orang lain
dimulai dari bibirnya yang mengatakan sesuatu, memutuskan sesuatu. Nah, Alkitab sendiri mencatat ada kurang lebih 451 kata bibir atau mulut digunakan. Yang terkenal kita mengingat di dalam Yakobus 3 ayat 10a yang mengatakan dari mulut yang satu itu keluar berkat atau keluar kutuk, ya. Dan Yakobus mengajak kita itu tidak boleh terjadi. Dari bibir atau mulut itu adalah senjata yang ampuh untuk membangkitkan semangat, ya, ataupun untuk mengikis, membunuh karakter seseorang. Dari bibir keluar kata-kata atau kalimat yang bisa menghakimi seseorang. Karenanya pemazmur menegaskan sekali lagi, mari kita gunakan bibir kita ini bukan untuk mengeluarkan kata-kata yang membuat semangat orang patah, tapi mari kita menggunakan bibir dan mulut yang Tuhan berikan ini untuk bernyanyi bagi Dia yang terutama. Dan saat kita bernyanyi bagi Dia, memiliki kebiasaan bernyanyi mempunyai dampak yang positif bagi tubuh dan jiwa kita. Hati kita menjadi gembira. Jangan lupa, hati yang gembira adalah obat. Dan ketika hati kita gembira, maka apalagi di era pandemi ini akan meningkatkan imun tubuh. Saya teringat, Opa dan Oma, ada seorang mitra LAI ya, yang kami sebut sebagai Eyang Purwo dari GKJ Jakarta. Usianya barangkali saat ini lebih dari 90 tahun ya. Beberapa kali beliau suka mengikuti acara LAI. Nah, saat beliau mengikuti acara retret yang menginap beberapa hari, dan seorang teman pernah tidur sekamar dengan Eyang Purwo, maka ia mengamati kenapa Eyang Purwo usianya bisa memiliki usia yang panjang dan selalu hatinya, raut wajahnya itu bersinar dan bercahaya. Rupanya resepnya tidak lain karena saat Eyang Purwo bangun di pagi hari, saat matanya terbuka, bibirnya langsung menyenandungkan tembang-tembang rohani. Entah itu bisa tembang bahasa Jawa ataupun juga dalam bahasa Indonesia. Ia tidak berhenti hanya satu lagu saja, tapi ia terus melantunkan itu, menyenandungkan itu berulang kali. Dan senandung itu juga dia lakukan saat ia mandi, saat ia menyiapkan diri untuk memulai aktivitas. Kecuali ketika dia makan ya, tentu saja dia tidak bisa bernyanyi. Tidak pernah sekalipun terdengar dari bibirnya keluhan atau kekesalan. Tidak pernah dia mengeluh tentang anak dan cucunya. Raut wajahnya selalu dipenuhi kegembiraan. Padahal Oma dan Opa lebih dari 7 tahun, satu matanya Eyang Purwo ini tidak bisa lagi melihat karena operasi katarak yang dia jalani gagal. Dan kakinya tidak lagi bisa berjalan dengan baik karena ada pengeroposan. Namun semangatnya itu tidak pernah pudar. Dia tidak pernah absen untuk hadir di dalam pertemuan LAI. Baru 2 tahun belakangan ini dia membatasi hanya sekali saja datang ke LAI karena anak-anaknya juga merasa bahwa Eyang tidak cukup kuat lagi. Nah, Opa dan Oma sebenarnya banyak hal yang bisa dia keluhkan. Tapi alih-alih mengeluh, dia lebih kepada memilih untuk menggunakan bibirnya memuji dan menaikkan nama Tuhan. Sekali lagi, pemazmur mau mengajak kita gunakan bibir kita bukan untuk menghakimi orang lain, tapi gunakan bibir kita untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, memuji namanya. Yang kedua, Opa dan Oma, bukan hanya bibir yang diminta untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan.
Bibir dan mulut yang sama juga diminta untuk menyampaikan kabar baik. Dalam ayat 2b, 3 dan 10, dalam kata-kata yang dipakai hampir sinonim, kabarkanlah, ceritakanlah, katakanlah apa yang perlu dikabarkan dan diceritakan. Bukannya gosip, bukannya berita-berita hoax, tapi pemazmur mau mengajak kita untuk menceritakan keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Apa yang telah diperbuatnya bagi manusia? Pemazmur mengatakan ilah atau allah-allah lain yang ditawarkan oleh dunia ini adalah hampa, sia-sia, tidak ada isinya. Patung-patung dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar Israel pada saat itu tidak ada isinya. Kalau pada masa sekarang barangkali bukan patung-patung ya, tapi ilah-ilah pada masa kini bisa menjelma menjadi materi, kekayaan, lalu bisa juga orang-orang tertentu. Bahkan pada era sekarang, ilah-ilah zaman sekarang bisa menjelma di dalam dunia digital, pada gadget, pada dawai, di mana kita tidak punya waktu lagi untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Alih-alih waktu kita banyak kita habiskan untuk menonton atau berselancar melalui gadget atau handphone kita. Apapun yang ada di bawah kolong langit, begitu pemazmur mau mengatakan, itu hanya ciptaan, sama seperti kita. Jadi tidak boleh dimuliakan, tidak boleh dipuji. Katakanlah dan kabarkanlah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini, di sepanjang masa kehidupan kita. Opa dan Oma, saya percaya Opa dan Oma sudah mengalami banyak hal di kehidupan ini. Bukan hanya masa-masa senang, tapi juga masa-masa sulit. Masa-masa sulit bisa dilewati karena Opa dan Oma tetap berpegang kepada Tuhan dan janji Tuhan. Perdengarkanlah itu, katakanlah itu, tuturkanlah itu kepada anak dan cucu kita, sehingga keturunan kita bisa meneruskan obor iman dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Yang berikutnya, tindakan untuk memuji ini bukan hanya dilakukan lewat bibir saja, namun keseluruhan hidup kita takjub akan Tuhan. Karena kita sudah bernyanyi, itu yang membuat kita, karena kita sudah mewartakan kasih Tuhan, itu yang membuat kita untuk dengan ikhlas membawa persembahan. Itu yang membuat kita untuk bisa sujud menyembah kepada Tuhan. Dan itu membuat kita ketika berhadapan dengan Tuhan, kita selalu gemetar karena kita merasa bahwa kita ini tidak layak. Kita ini hanya ciptaan yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Darah Kristus yang menyelamatkan kita. Nah, Opa dan Oma tentu saja ketika setiap anggota keluarga termasuk kita melakukan hal ini dengan bibir dan sikap kita, mengakui bahwa Dia adalah hakim yang adil, ini akan membuat kita untuk merasakan atau meyakini siapa sih yang benar di hadapan Tuhan? Tidak ada. Siapa yang berhak menjadi hakim di tengah-tengah kehidupan keluarga? Tentu saja bukan berarti bahwa pendapat dari Opa dan Oma, pendapat dari orang tua itu bukan berarti tidak penting. Tentu pendapat Opa dan Oma juga penting untuk didengar oleh anak cucu. Tapi bukanlah sesuatu yang mutlak, sehingga tidak memberi ruang
kepada anggota keluarga lain untuk berpendapat. Pokoknya, nah itu kalau udah pokoknya maunya A. Nah, itu tidak lagi dimungkinkan ada ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat, sehingga semuanya sudah diputuskan oleh opa dan oma yang dituakan. Nah, firman Tuhan kali ini mau mengajak kepada kita bahwa mari bersama kita memberikan ruang bagi orang lain, bagi anak dan cucu kita untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Mari kita menghargai mereka, mari kita sama-sama hidup di dalam saling menghargai, karena kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita sama, dan hanya Tuhanlah yang menjadi hakim atas keluarga kita. Inilah firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Mari kita hidup bersama di dalam damai, khususnya di masa pandemi ini, sehingga keluarga kita tetap menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dimuliakan nama Tuhan. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkah, sungguh diriku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Sandarkan lengan yang kekal. Oh, indah benar, ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Bersandarkan lengan yang kekal, hatiku tenang, ku di hatinya. Bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman.
Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami sudah diingatkan oleh firman Tuhan untuk kembali melihat keberadaan kami masing-masing di hadapan Tuhan. Ajarkan bagi kami untuk memiliki kebiasaan baik, yaitu menggunakan bibir kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar bagi anak dan cucu. Saat ini kami mau bersatu hati Bapa, berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit atau dalam masa pemulihan. Kami teringat untuk Bapak Evert Palenkahu, Bapak Edi Mulyono, Ibu Lauren, Bapak Budiman Gulton, Ibu Kristina Ayu, Ibu Saliem Huai, Bapak Hasudungan Tambunan. Tolonglah saudara-saudara kami ini dalam kondisi kesehatan mereka masing-masing. Tuhan mengenal mereka satu persatu. Pulihkanlah dan sembuhkanlah seturut dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kesabaran dan pendampingan bagi keluarga yang menemani saudara-saudara kami ini. Kami juga mau berdoa untuk pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan kompleks GKI Jati Asih. Mari Tuhan, gerakan kami semua jemaat Tuhan untuk terlibat dan berpartisipasi di dalam pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan. Berkati panitia yang mengupayakan hal-hal yang bisa membantu di dalam pengumpulan dana ini. Kami juga berdoa bagi pendidikan anak-anak di dalam masa-masa pandemi ini, di mana pelajaran dilakukan secara online, tentu akan menimbulkan tekanan tersendiri bagi anak-anak kami. Mampukan mereka sehingga mereka juga bisa beradaptasi dan dengan penuh kegembiraan mereka bisa melalui ini. Dan mampukan kami sebagai orang tua untuk mendampingi mereka. Kami juga berdoa bagi tenaga medis yang bertugas di rumah sakit, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Mereka yang dalam pengobatan, keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena dipanggil oleh Tuhan terkena virus COVID. Juga jemaat Tuhan yang terkena dampak COVID-19 secara ekonomi, kehilangan pekerjaan ataupun bisnis yang saat ini ditekuninya mengalami penurunan. Berikan kami tetap semangat Tuhan dan harapan serta kekuatan bahwa bersama dengan Tuhan kami akan bisa bertahan, bahkan akan menjadi pemenang untuk menghadapi semua ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, tetap mendukung di dalam doa untuk upaya pemerintah dari Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, segenap jajaran gugus tugas COVID sampai ke pemimpin-pemimpin tingkat yang terendah, RT, RW, dan RT. Tuhan mau menolong para pemimpin kami agar melalui hikmat yang berasal dari Tuhan, mereka juga bisa menolong masyarakat Indonesia untuk bisa keluar dari persoalan-persoalan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di Bajem Gembrong, GKI Kelapa Cengkir. Tuhan mau menolong upaya yang dilakukan oleh jemaat induk GKI Kelapa Cengkir, begitu juga untuk jemaat yang saat ini beribadah di Bajem Gembrong, supaya pertumbuhan jemaat bisa berlangsung dengan baik. Inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu Bapa. Kami berdoa dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa dan Oma, kita akan undur dari ibadah virtual ini dan kita akan masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita tutup persekutuan ini dengan doa dan menerima berkat Tuhan. Bapa, kami sudah usai bersekutu bersama di dalam persekutuan Komisi Lansia GKI Jati Asih, dan kami akan kembali ke kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Saat ini kami akan mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan kami akan menerima berkat Tuhan. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menolong kita semua dan memberkati kita untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.